Selamat pagi. Apa kabar? Ada sehat? Berkuat. Puji Tuhan, semua orang segar. Mungkin ada yang letih, ha? Ada yang letih. Siapa letih? Berdiri sejak. Kalau kita berdiri sejak. Kalau kita nanti ke bawah, semua berdiri sejak. Betul, betul. Semua berdiri sejak. Oke, segar sih. Oke, segar sih. Oke, kalau sudah mau, tuh macam saja. Oke, oke, dipersilakan. Ya, hari Sabtu kita perlu tidur awal. Ini adalah persediaan untuk ibadat. Jadi kalau kamu tidur awal, kamu akan segar sedikit apabila hari Ahad datang. Bulan ini bulan Julai. Bulan Julai untuk gereja Metodis Salawat Metodis Cina sini ataupun Belanda bahasa Malaysia ini kita adalah bulan misi. Apa maksud bulan misi? Bulan misi ialah kata, "Hey, ada berita baik berlaku sudah." Apa berita baik? Super sen. Tidak sini tidak super sen. Ada super sen. 7-Eleven, RM1. Wah, 10 kilogram besi. Beras besi. Betul kan? Berita baik, berita baik. Ya, 7-Eleven mungkin tidak jual 10 kg beras RM1. Tapi kita mau kata, Tuhan datang ke dunia sudah. Menyelamatkan kita. Mati di atas salib. Lagi bangkit dari mati. Berita baik, berita baik, berita baik. Wow, berita baik pergi mana? Sebar pergi mana? Oh, pergi sebar ke 10 batu 10. Sebar ke seluruh Kuching. Sebar ke seluruh Sarawak. Sebar ke seluruh Borneo. Sebar ke seluruh negara Malaysia. Sebar ke seluruh Asia Tenggara. Sebar ke seluruh dunia. Wow, mengapa? Sebab ini adalah berita yang baik sekali. Betul? Untuk apa? Untuk saya boleh diselamatkan dan pergi ke surga satu hari. Kan? Iman Kristianiti bukan saja panggil kamu, ajar kamu, bersedia kamu untuk pergi ke surga. Tetapi bersedia untuk kamu hidup di dunia ini. Berbagai cabaran ada. Betul? Anak comel, tapi ada kalah. Pelanggan bagus, tetapi ada kala susah. Guru baik, tetapi ada kala tidak faham. Majikan bagus, tapi ada masa dia pun susah sendiri. Jadi dunia pelbagai masalah. Tapi dalam Yesus kita tenang. Sebab Tuhan bersama dengan kamu. Apa maksud kehidupan kekal? Kehidupan kekal bukan saja kita akan hidup sampai selama-lamanya. Tetapi kehidupan kekal yang akan Tuhan yang benar itu di dalam hati kamu. Bersama kamu sama ada lancar. Ataupun tidak lancar. Sama ada sakit atau sifat. Sama ada kemanggaan diri berjaya ataupun gagal. Tuhan bersama. Yang berita baik ini adalah Tuhan menjadi manusia. Cuma menjadi. Siapa dia? Siapa dia? Yesus Kristus. Yang arti dia datang untuk lahir untuk kita. Dia dibesarkan. Nanti dia beriman Injil kerajaan surga. Dan kita tahu dan percaya sebab kerajaan surga sudah dekat nih. Kalau kamu terima Yesus, kerajaan surga di dalam hati kamu. Mempunyai semua rahmat, semua kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, keadilan, kesucian, dan kuasa dan roh. Bertewaskan daya daripada iblis.
bertewaskan semua daya daripada dosa dan kematian. Jadi sebab Yesus sudah tewaskan kematian. Dan kalau kamu percaya itu, ini berita baik. Kamu sudah terima Yesus? Sudah? Boleh sudah dia akan. Wah, puji Tuhan sudah terima Yesus. Kata kepada kawan-kawan saya anak Allah. Saya anak kepada Raja di atas sana. Saya anak kepada Raja di atas raja. Maksudnya, kamu punya Raja, kamu punya Tuhan Bapa, lebih tinggi dari dunia manusia seperti kepentingan daripada apapun. No, lebih besar. The King of the United. Lebih tinggi dari President of the United States. The Chairman ataupun the Secretary to the Republic of China. Mr. Xi Jinping. Mengapa? Sebab kami Tuhan adalah Tuhan yang mencipta dan menebus dosa. Kawan-kawan ini berita baik. Betul-betul kita perlu sebar ke seluruh dunia. Betul? 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 Mau pergi? Puji Tuhan. Kamu mau pergi? Ya. Tema yang saya mau kongsikan pada pagi ini ialah menjadi gereja untuk misi dunia. Ada kawan kata, Pastor Kwan, kami punya pelayanan bahasa Malaysia pada 40 orang ni. Kecil-kecil lah, orang pun sikit-sikit dah. Orang pun kecil-kecil sakit-sikit dah. Apa hal pergi seluruh dunia? Tidak hal di sini meh? Oh, mungkin kamu kata, kita tidak berdaya. Bagaimana boleh menjadi gereja misi dunia? Tapi masalah itu bukan sama ada kamu cukup atau tidak cukup. Masalah ialah adakah kamu bersedia untuk membuat sesuatu? Yaitu untuk misi dunia. Sebab apabila kita buat misi dunia, bukan dengan kedayaan dan kebolehan kamu. Saya mau menceritakan seorang budak yang tidak besar. Dia masih kecil, dia umur tidak begitu besar macam seorang belia. Dia bukan seorang pastor, dia bukan seorang yang cerdik. Maksudnya dia bukan macam PhD ya, ataupun ada pendidikan yang sangat tinggi. Dia hanya seorang membaiki kasut. Seorang yang membaiki kasut, apa boleh buat? Tapi dia ada hati untuk Yesus. Dia kata orang India pada ketika itu, dia orang United Kingdom. Dia kata banyak orang belum percaya Yesus. Saya mau menyembah Yesus. Sebab orang India itu belum percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, satu hari mereka punya tempat berkinerisasi adalah api yang akan membakarkan. Serangga yang akan makan mereka. Mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Tidak boleh lihat situasi itu lagi. Maka saya perlu bersabar. Saya mau pergi ke India. Kita orang United Kingdom banyak percaya Yesus sudah. Tetapi mereka di India orang kita belum percaya. Dan begini. Dalam konferensi di antara orang dewasa. Saudara-saudari, kita perlu pergi ke India. Saya mau pergi. Orang besar-besar sini. Adik-adik. Macam dibilang orang lawan antara Tuhan sangat berani dan orang. Jadi dosa seperti kita pergi. Kamu ada ya? Buka, jangan cakap baik. Orang tidak tahu halnya. India susah orang tidak tahu. Bahasa apa pakai? Gitu ya, gitu ya, gitu ya, gitu ya. Gitu ya, gitu ya, gitu ya. Bahasa kamu tidak pandai, tempat jauh ada mana? Ada berapa banyak? Jangan cakap baik. Dulu. Tapi tahun kedua, selepas itu dia tetap pergi. Dia kata apa? Bukan saya pandai. Mana saya pandai? Saya tidak pandai, tetapi saya ada satu hati untuk Tuhan. Dia kata apa?
Harapkan, harapkan hal-hal besar dari Tuhan. Cuba hal-hal besar untuk Tuhan. Dia bukan sebab dia sendiri pandai, tetapi dia tahu. Dia sangat fokus. Dia tahu Yesus itu satu-satu juru selamat. Inilah berita baik yang saya perlu sebar kepada kawan-kawan di India. Walaupun dia pada awalnya pergi India, satu bahasa India pun tidak pandai. Yuan de yao, bin de bu yao. Tidak pandai. Apa pun tidak pandai. Tapi dengan hati yang begitu lena, Tuhan menggunakan. Dia tercemarkan bahasa India. Bertercemarkan bahasa Alkitab dalam bahasa India. Dia buka sekolah, bantu orang miskin, kawan-kawan. Yang desa ada parka baru yang kecang dihapuskan. Maksudnya dahulu kala mereka ada satu adat yang tidak bagus. Sebab apa dia berlaku, dia tahu saya percaya Tuhan. Jadi saya buat. Kamu tahu apa ialah parka baru? Macam kalau saya ada seorang istri, apabila saya mati, istri sama-sama saya mati. Kalau saya dipakarkan, istri itu dipakarkan, adil kan? Adil kan? Hormati jiwa, kawan-kawan, tetapi dengan penunjuk sebagai pewaris mereka faham apa. Jiwa mereka tipe bahas menjadi seorang yang tidak lagi sama, orang yang tidak sama lagi. Sebab mereka ada guna Yesus. Itu. Besok kali ini gereja Metodis Malaysia ada orang juga. Tidak. Orang India. Puji Tuhan. Kawan-kawan, apa yang saya mau sebarkan pada misi gereja adalah misi sedunia. Perkara yang pertama kita perlu tahu, apabila kita kata misi adalah misi sedunia, ini bukan dengan kuasa diri. Sebab dalam Alkitab, para kisah para rasul, bab 1:8 menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Allah datang kepada kamu. Apabila Yesus Kudus dia dinaikkan ke surga, dia bukan kata pergi, dia bukan kata kita pergi. Jadikan mereka murid, ajarlah mereka murid untuk sembah Tuhan dan baptiskan mereka dalam nama Tuhan. Bahwa Allah Yesus Kudus ada. Tapi Yesus Kudus panggil mereka tunggu. Heran sekali kamu. Yesus itu panggil kita pergi. Pergi, tunggu. Mengapa? Maksudnya apabila kita bersedia untuk melayani Tuhan, bersedia untuk menyertai pelayanan anggur, kita perlu tunggu. Tunggu apa? Tunggu hati kamu bersedia. Tunggu kamu menikmati kehadiran Roh Kudus dalam jiwa kamu. Jadi sangat penting. Saya berpendapat bahwa ada kala pelayanan gereja tidak dapat bergerak dengan baik sebab kita sendiri bukan melayani dengan kuasa dan juga geraknya dari Tuhan. Dari nafsu sendiri atau dari sedih kemanusiaan. Maka ini menjadi satu masalah. Kamu melayani, tidak boleh lah. Mana saya boleh? Datang, pergi beli kecil ya. Kali ini saya tanya Jennifer loh. Jadi oke loh. Kasih temukan. Tapi dia kata, saya kata kami dua anak dan juga anak perempuan kita orang sama-sama oke kan. Sebagai ibu dia kata, oke. Kasih temukan. Bukan udah paksa lah, bukan. Tapi ada perhatian dia lah. Ini sangat baik. Selain daripada ini, hal ini dari pelajaran dari Alkitab dan berdoa berdoa. Berdoa untuk diri supaya kita bersedia untuk sebarkan Injil. Sebab Alkitab kata, kalau bukan Yesus Kristus, tidak ada seorang akan percaya Yesus. Tidak akan ada seorang akan percaya Yesus sebab Roh Kudus kerja, baru kita akan percaya Yesus. Maksud yang sama. Kalau bukan kerja Roh Kudus, saya tidak akan boleh dapat menghargai para pastor
tobat. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan sekarang soalan yang mau dipertanyakan ialah, Roh Kudus bagaimana datang ke dalam kehidupan kamu? Yaitu kalau kamu dapat betul-betul dan percaya Yesus Kudus betul-betul. Apabila kamu dapat, kamu percaya Yesus, Yesus Kudus akan utus Roh Kudus dalam hati. Dan apabila kamu lelar, dipimpin, dikuasai oleh Yesus Kudus, jiwa kamu akan lebih menikmati kehadiran Roh Kudus. Kamu tahu ini ada apa? Ini apa? Dalam ada apa? Saya boleh bilang. Foto satu kali ini kakak. Saya perlu apa? Hati kita ada kehadiran Roh Kudus. Tetapi biar dia kuasai kita. Supaya kita terbaik. Hari ini sampai tidak ada. Jadi masalahnya hati kamu adakah diisi oleh Roh Kudus? Maksud saya bukan Roh Kudus tidak dalam hati kamu. Tapi masalah ialah kita tidak biar dia pimpin. Kita tidak biar dia jaga. Hati kita sendiri buat. Sendiri fikir. Jadi firman adalah senjata untuk Roh Kudus. Kalau kamu tahu firman Tuhan, kamu tahu apa taktik iblis. Maka kacau kamu. Gonda kamu. Jadi untuk mentewaskan iblis, kamu mesti baca kita. Pastor, saya tidak ada masalah. Baca kita, Maya maksa saya tidak ada masalah. Tapi kita ada masalah nonton wayang. YouTube sini sana, betul? Tapi kita tidak ada masalah. Mengapa kamu tahu? Sedang saja dengan sebab. Sebab saya tidak anggap itu penting. Kalau penting punya hak, esok hendak kawin, ada cara tidak masalah. Ada. Kamu punya kekasih kata kita kawin, tidak ada masalah. Ada betul kan? Gila hari orang mau kawin tidak ada masalah. Gila. Kalau orang yang betul-betul, kalau kamu kata saya tidak masalah, maksud kamu beritahu saya, ini perkara tidak penting. Faham apa saya cakap? Kalau kamu cakap, oh baca Alkitab sangat penting kok. Saya mesti argekan masa saya untuk baca Alkitab. Betul kan? Betul. Anak kamu sangat penting. Jadi kita mesti sediakan masa untuk dia. Kawan-kawan saya mau memperkenalkan seorang orang Cina Hokkien. Hokkienan. Hokkienan. Kamu tahu suku Hokkienan? Hokkien. Hokkienan. Hokkienan. Dalam sejarah gereja khasnya di Asia Tenggara ada seorang Kristen di Methodist yang dipanggil Dr. John Song. Sangat terkenal sekali. Dia orang anak pastor. Dia papa, dia pastor, oh, kecil-kecil dia pun macam asyik-asyik untuk belajar berkhotbah. Oh, adakah? Ada kamu punya anak balik rumah mau menjadi berkhotbah, adakah ada asyik-asyik untuk anak-anak kecil-kecil dia pun belajar berkhotbah. Apa yang saya mau kata ialah dia adalah seorang pemegang PhD dalam kimia dalam University Ohio State University, United States. Sangat belajar, sangat sungguh-sungguh. Sangat baik. Dia belajar. Tapi apabila dia pergi dia mau menjadi seorang pekobah. Tetapi masalah dia punya seminari yang dia belajar, dia tidak percaya mujizat Tuhan. Tidak percaya Tuhan Yesus bangkit dari mati. Dia dia gila sampai dia bukan gila betul-betul lah. Dia macam sesat jalan. Dia bertepak. Dia bertepak. Dia bertepak. Bertepak kemudian. Dia berdebat dengan bicara, tapi sekolah itu tangkap yang masuk dalam
hospital psikiatrik. Berapa? Hospital psikiatrik. Maksudnya katanya orang bilang. Dengan ini dia ambil peluang dalam dalam hospital membaca Alkitab 40 kali. Dan dia faham Alkitab betul-betul. Dan dia pun ada pernah mengalami satu pengalaman, yaitu dia taubat 3 hari 3 malam. Dia nangis, dia taubat, dia lihat dosa sendiri. Kawan-kawan sampai dia ada sebanyak macam ada banyak uh, banyak piara, banyak pigang emas dalam pelajaran. Dia semua buang dalam laut, tapi dia hanya tinggal satu sijil kedoktoran dia supaya untuk tunjuk kepada papa dia sudah berjaya menghabiskan pelajaran PhD. Selepas itu dia misi ke seluruh Asia Tenggara. Walaupun dia tidak menghabiskan pelajarannya sebab seminari yang dia menyertai itu adalah satu ideologi liberal ideologi yaitu tidak ajar dengan betul-betul dengan ajaran ortodoks. Tetapi dia pergi seluruh Asia Tenggara termasuk Cebu. Cebu kalau kamu pergi Masland Adventist Church, dia ada satu papan untuk menunjukkan di dalam tahun dia melayani banyak-banyak orang dia bertaubat. 1,000 kota dia pergi dalam 14 tahun dari 1928 sampai 1942. 3,000 kali dia berkorban. Lebih dari 100,000 orang datang bertaubat. Seluruh China, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Hong Kong, Sarawak, Sabah. Kawan-kawan, saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Apa yang kita boleh buat? Kita lihat dalam jiwa Johnson. Seperti firman kata, pergi misi sedunia bukan dengan diri, tapi dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus mengisi hati dia? Dia doa, dia baca Alkitab. Kawan-kawan, dia punya gas, tapi dia pandang ekspresi. Saya dengar dia bersatu kali, dia untuk mencerahkan apa ada dosa, dia baju 10 keping, baju 10 keping tadi. Pakai keping khusus, satu muka, semua dosa. Ini dosa bohong, ini dosa cina, ini dosa berjudi. Dia buat eksida, asli benar ya, orang boleh paham. Roh Kudus bekerja di antara mereka, dan mereka berdoa. Dan percaya Yesus benar-benar, bukan siapa-siapa. Jadi kawan-kawan, Dr. Johnson, Tuhan menggunakan. Dia dipenuhi dengan oleh Roh Kudus. Adakah sebab dia pandai? Mari kita makan. Ulangi. Dia sebagai kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita mau pergi berinjil oleh tempat ini, kita mesti doa. Mengapa gereja mulai persekutuan doa setiap Kamis jam 6:30 sampai 7:30 adalah untuk kita lebih menikmati Roh Kudus. Macam kita perlu doa juga. Kita menggalakkan kamu baca Alkitab. Inilah sebab kita. Kawan-kawan, dalam perkara kedua, misi untuk sedunia, bukan saja kita menerima Roh Kudus ataupun kita menikmati Roh Kudus, memberi kita kasih sayang dan keberanian. Yang kedua ialah dalam firman kata apa? Kita pergi ke apa tempat? Yang pertama Jerusalem. Untuk masa itu Jerusalem adalah keluarga, adalah tetangga, adalah komunitas tempatan. Selepas itu dia pergi ke Utah. Utah mana? Utah adalah orang budaya yang sama tetapi beza wilayah. Macam misal kata saya orang Cina. Saya pergi ke Kuching. Saya pergi ke Bintulu. Semua tempat saya cari orang Cina. Lagi mungkin saya pergi Samaria. Samaria ini mungkin kelompok terpinggir ataupun berbeza budaya. Macam saya di sinilah. Saya berbeza budaya dengan Kasadi, dengan Teresa, betul. Tapi saya melayani. Nanti Teresa Kasadi juga melayani Cina. Bawa firman kepada orang Cina, mungkin apa bahasa Malaysia.
Inilah misi di Samaria. Lagi hujung bumi. Kita mungkin pergi ke negara luar. Satu hari mana tahu anak kasih pergi United Kingdom belajar perubatan. Oh, ya saya salah. Boleh ya saya salah hantaran. Kasih beasiswa pergi UK belajar perubatan. Boleh? Kalau Tuhan izin, belajar bersungguh-sungguh. Sekarang lima sudah biasa. Kalau kita belajar master kita kasih belajar. Oh, kalau kita pergi sana, apa yang kita boleh buat? Boleh beli kawan-kawan, boleh. Kawan percaya yang susah, boleh cakap bahasa English lah. Oke, ini maksudnya ujung bumi sudah, ujung bumi. Namanya pergi, siapa ini kerja, balak, ini ujung bumi. Kawan-kawan, saya dan kamu ada peluang boleh. Sebab nanti saya akan perkenalkan sesuatu pelayanan yang dianggap sebagai berparti. Bukan kamu ambil kaji, tapi kamu macam sebagai saksi Yesus. Juga pelayanan dalam misi. Kawan-kawan, saya mau memperkenalkan seorang. Orang yang pertama pergi ke negara China untuk menyebar Injil ialah Robert Mollison. Robert Mollison, dia datang ke negara China. Mengapa dia datang ke negara China? Sebab dia anggap Tuhan panggil dia buat. Dia pergi ke Macau. Kamu tahu Macau tak? Macau. 1997 saya pun pergi ke Macau. Bukan 19, 2007 saya pergi ke Macau. Mengapa saya pergi ke Macau? 2007 sebab dalam sana ada satu konferensi yang mengingati 200 tahun Robert Mollison yang berinjil di Macau dan Guangzhou. Dia adalah perinjil Protestan yang pertama di China. Dia tercemar Alkitab dalam bahasa China dan menyusun sekali kamus China dan English. Dia banyak-banyak tahun dia berinjil. Berapa percaya Yesus? Banyak masa dia percaya dia bekerja sana. 1807, 7 tahun selepas itu perjanjian baru habis. 1823 satu Alkitab habis. Dengan kerjasama seorang tokoh gereja Cina awam yang dipanggil Liang Fa. Orang pertama percaya Yesus panggil Liang Fa. Puluhan tahun baru seorang percaya Yesus. Dia ada 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 putus asa. Tidak. Mengapa? Sebab orang tanya, kenapa kamu orang United Kingdom, orang English datang ke China? Mengapa? Dia pernah jawab. Mari kita baca bersama. Sebab Tuhan panggil saya pergi ke Tiongkok. Tiongkok ini China lah. Kalau Tuhan panggil, saya pergi saja. Saya lihat jiwa dia ikut ajaran Tuhan. Jadi kawan-kawan dalam gereja kita ada 7 perkara yang gereja galakkan kamu buat. 3 perkara ialah tiap-tiap minggu datang ibadah. Tiap-tiap minggu menyertai persekutuan doa. Tiap-tiap minggu menyertai kelompok sel ataupun kelas kita. Kawan-kawan, ini bukan paksaan, tetapi satu galakan latihan disiplin. 1 tahun, 4 perkara buat. Melenung firman Tuhan dan doa tiap-tiap hari. Yang kedua, kelas, sertai kelas khusus. Sekurang-kurang 1 dalam 1 tahun. Tiap-tiap bulan pergi berinjil. Minggu depan, hari Ahad, 2,5 berkumpul. Pergi sama dengan pastor. Sama-sama dengan jemaat Cina. Pergi berinjil. Ketuk pintu. Ada orang dalam rumah kah? Tidak. Lagi ketuk. Mungkin kamu pergi 20 keluarga sampai 1, 2 orang lihat keluar.
Mungkin ada orang halo-halo, ada orang tidak halo. Tuh. Apa kita pergi? Mungkin kita lagi cari saudara lau datang. Oh, lagi satu saudara lau. Hah? Sekarang saudara lau sudah datang. Sekeluarga. Sebab dalam bulan Jun kita punya pasukan pergi. Betul? Si tiga dapat. Minggu kedua dia bawa anak kedua. Minggu ketiga dia bawa suami. Dan tiap-tiap minggu datang sudah. Kita tepuk tangan. Untuk lakukan mereka dan kita studi Tuhan. 3 tahun sebelum ini kita pergi hantar di sana ke Kedah. Esther apa? Ambil. Betul? Dan beri kepada mafia. Kan Teresa kuasa saya dan putri kamu. Benar agak saya pergi follow up. Dan dia sudah bersama kita lebih kurang 3 tahun sudah. Anjuran pimpinan Catherine Chiang. Itu silakan ya. Catherine. Kawan-kawan, kita jangan pandang kerja pada kerja Tuhan sangat rendah. Tuhan mungkin akan buat sesuatu yang kita manusia agak kita mungkin. Betul? Jadi kita pergilah. 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 Bukan untuk membeli muka kepada pastor Tuhan. Oh? Jangan beli muka kepada pastor Tuhan. Tetapi kita buat adalah untuk siapa? Kita dikasih dikutus sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. 1 tahun saya akan tidak bersama kamu, tapi kamu tetap di sini. Biarlah kerja Roh Kudus bekerja. Biar kita pergi, walaupun tidak ada hasil. Nah, puluhan tahun baru 1 orang percaya Yesus. Ya Allah, kita pernah kerja lebih banyak kali ganda. Jadi jangan putus asa, kita pergi. Dari kawan-kawan dan juga kita galakkan. Kita bukan saja baca Alkitab, bukan saja khusus, bukan saja Injil, dan juga kerja sosial. Kalau saudari Catherine ada beritahu ada apa kerja sosial, kita buat saja. Penterjemahan Alkitab pertama ke bahasa Mandarin. Ketiga, selepas kita tahu misi sedunia bukan bersandar ke baik dan kemuliaan kita. Yang kedua, kita tahu kita punya kerja misi mulai dari mana? Tempat sendiri, Jerusalem. Selepas itu, Yuda, Samaria. Yaitu tempat yang lebih jauh, budaya yang lebih desa sampai ujung. So, ini kita mulai di sini dulu lah. Nanti satu hari kalau Tuhan bawa kita ke United Kingdom, saya kata ada Esther. Mungkin satu hari ke United Kingdom, dia boleh mencari penginjil di sana, menjadi tim pempati. Sekarang kita ada tim pempati. Jadi kamu pergi ke luar negara, kita boleh macam namakan kamu menjadi pempati. Kita berdoa untuk kamu, kamu berinjil. Ini juga kamu melibatkan kerja misi. Tidak perlu kerja sepenuh masa boleh. Ini juga pelibatan habis. Dan ada orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi sepenuh masa juga puji Tuhan. Yang ketiga saya mau kongsi dengan kita ialah tentang Alkitab yang tadi dibaca oleh Kak Ivina. Tentang Tuhan adalah segala yang dicipta oleh Yesus Kristus. Damai segala dengan alam. Supaya kita boleh berhubung baik dengan Tuhan. Yesus sudah mati di atas salib supaya kita boleh berhubung baik dengan Tuhan. Dan pada akhirnya Injil adalah untuk seluruh dunia. Jadi amanah agung ialah semua daya, semua otoritas sudah di dalam Yesus. Dan Yesus kata, pergilah. Pergilah buat apa? 3 perkara. Jadikan mereka menjadi murid saya. Kedua, baptiskan mereka dalam nama Tuhan Tritunggal. 3, ajar mereka hidup suci. Jangan mereka cakap percaya Yesus tapi hidup masih hari lelaki. Oh, tidak bolehlah. Cari Yesus. Kawan-kawan menjadi murid. Oke? Jadi kita Tuhan kata Yesus kata dia akan menyertai kita. Kawan-kawan saya mau memperkenalkan sepasang saudara dalam Yesus Kristus. Dia datang daripada denominasi Lutherans yang dipanggil Moravia Veterans. Moravia Veterans ini
Ada dua tokoh terkenal, Johann Leonhard Tauber dan David Naishman. Dua orang ini berasal dari gereja Moravia. Mereka terdengar berita tentang para hamba abdi di Karibia yang dihalang undang-undang dari menerima pemberita Injil. Mereka berkata, menguncang saja. Jika untuk menyelamatkan mereka, kami harus menjadi hamba. Kami rela dijual sebagai hamba. Sebab hati mereka api untuk Yesus. Mereka naik kabar, tinggalkan tanah air mereka dari keluarga, menuju ke pulau asing hanya untuk memberita Injil yang kepada mereka yang tertindas. Sebelum berlayar, mereka berseru di pelabuhan. Harga anak domba yang telah disembelih menerima kemuliaan dan sepatutnya daripada mereka yang telah ditebus dengan darah. Biar kita baca bersama. Biarlah sama-sama baca. Biarlah anak domba yang telah disembelih menerima upah daripada penderitaan, yaitu menerima kemuliaan. Jadi sekarang gereja kita ada peluang. Kita kalau Tuhan izin, kamu boleh kata saya ambil 3 bulan sampai 1 tahun. Saya buat macam pengalaman. Langkah pertama adalah pelayanan misi sepenuh masa. Ada ibadah perutusan daripada gereja tempatan. Yang kedua, kamu bukan saja mau kenal sudah, kamu ada misi jangka pendek. Sebenarnya setiap kali kita pergi julap, sebenarnya kalau lebih lebih tepat itu bukan satu misi pendek jangka pendek. Ini hanya satu pengalaman saja. Misi pendek sekurang-kurangnya perlu 1 tahun sampai ke 3 tahun. Ini panggil misi pendek. Yang sebenar. Maksimum mungkin sampai 4 tahun. Bagi yang lebih daripada 65 tahun, penilaian tahunan dari segi kesihatan dan kepersekenaan ini perlu. Permohonan melalui lembaga misi pengutusan oleh gereja tempatan. Pastor dapat cuti pemulihan 2 minggu selepas tamat. Missionary jangka panjang itu diutus. Ada ibadah pengutusan oleh lembaga misi apabila persidangan tahunan itu dilangsungkan. 4 tahun, satu penggaul dapat dipanjang. Ya, ini cinta parti yang saya cakap. Kalau kita pergi ke luar negara, kita bekerja, belajar, boleh menjadi pepati. Macam missionary lah, tetapi kita tidak ada satu pengutusan, tapi satu saksi. Kita tahu kamu memang mau buat kerja. Dan kita ada kontak dengan lembaga misi. Jadi bagaimana kita respon? Mari kita baca bersama. Misi bukan panggilan untuk beberapa orang, tetapi kehidupan seluruh gereja. Maksudnya kita mulai daripada tempat sendiri dan sampai ke ujung bumi. Semoga Tuhan memberkati kamu. Saya sudah memohon, meminta AJK Lawatan dan Perinjilan simpan satu promosi, yaitu kita boleh daftar di minggu depan. Saya doa kuat-kuat supaya Roh Kudus berisi saya diisi Roh Kudus. Saya pergi, walaupun saya tidak pandai, saya boleh lihat dari sebelah, lihat bagaimana Sakini berinjil, lihat bagaimana Kak Icing berinjil, yang berpengalaman punya Yinglo berinjil, Esther berinjil, Trezan berinjil, Kasari berinjil, nanti saya belajar. Boleh? Suangfeng berinjil. Nah, ini berpengalaman punya orang. Saya boleh belajar dari tepi dan satu hari sampai saya pandai. Oke? Semua Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mengangkat kepala masuk. Aku percaya pada